Oke, setelah kita berhasil instalasi sama create project, sebenarnya dari sini aja kita udah bisa mulai buat test case ya. Cuman agar proses praktiknya nanti bisa lebih lancar lagi, aku mau sedikit ngenalin fitur-fitur yang nantinya itu bakalan sering kita pakai ke depannya. Kita mulai dari sini dulu ya. Di sini ada menu file action sampai help. Jadi untuk menu file ini adalah tempat kita ya kayak biasa gitu ya untuk nge-create project baru, nge-save project baru, sama import keywords di sini juga bisa. Lalu di sini ada action. Di sini untuk actionnya sendiri sebenarnya hampir sama sama menu-menu yang ada di sini. Di sini ada ada spy web sama mobile itu yang ini spy web sama spy mobile itu jadi kita buat ngambil elemen dari project yang mau kita tes, produk yang mau kita tes. Terus di sini juga ada add, lalu ada run ini jadi kalau misalnya kita udah masuk ke test case-nya harusnya nanti untuk run ini nyala. Cuma biasanya nanti kita pakai lewat sini sih, button play yang ada di sini. Selanjutnya project. Di sini ada refresh sama setting. Nah, untuk menu setting ini adalah tempat untuk konfigurasi dari katalog kita ya. Mungkin dari teman-teman bisa coba masuk ke menu execution. Di sini ada web UI. Nah, di web UI ini ada mungkin kalau misalnya dari settingan teman-teman itu default page load timeout-nya itu yang wait for in seconds itu nyala, mungkin bisa diganti di wait until the page is loaded. Jadi in case takutnya dari koneksi internet teman-teman itu agak lama mungkin nanti si katalog itu ketika kalian ngerunningin test case dan masih ngeloading, kalau misalnya yang bagian bawah ini itu aktif, si katalog ini bakal nunggu sampai 30 detik. Nah, kalau misalnya 30 detiknya itu udah habis tapi ternyata website yang lagi teman-teman testing itu masih loading, itu dia udah error duluan, udah failed duluan. Padahal sebenarnya itu bukan failed, cuman memang settingan wait for-nya itu sama masih disetting dalam hitungan 30 detik. Jadi si katalognya itu nunggu sampai 30 detik. Alangkah baiknya kita tunggu sampai the page is loaded aja. Jadi memang nungguin page-nya itu bener-bener load, entah itu berapa detik ya, soalnya takutnya memang internet kita kan beda-beda gitu. Nah, untuk delay between in action ini adalah jadi ketika teman-teman create test case itu kan ada beberapa step, ada klik klik button A, klik button B. Takutnya dari website teman-teman itu belum 100% loaded, itu bisa disetting ada delay-nya itu beberapa second. Jadi kayak misalnya ngebuka drop down itu dia buka drop down lalu biasanya kan ada select gitu ya, buka drop down lalu select. Nah, biar si katalognya itu ada jeda, takutnya memang performance dari website itu agak lama, mungkin bisa diisi dengan 2 atau 3 detik. Jadi ketika si katalognya itu ngerunningin klik drop down, dia akan nunggu sampai 3 detik dulu, baru dia akan ngelanjutin ke action berikutnya. Cuman dalam kasus ini aku coba setting 1 detik dulu. Dari teman-teman bebas mau settingnya berapa. Gitu. Biasanya aku nyeting di bagian itunya sih. Setelah itu kita langsung move ke test ops. Jadi test ops ini adalah yang sebelumnya sempat aku mention ya. Jadi ada manajemen platform yang dari Catalan. Jadi kita itu bisa remote ngekontrol project kita via Catalan Test Ops. Jadi misalnya kita kayak buat schedule testing. Cuman itu yang versi enterprise-nya sih. Kalau untuk teman-teman yang baru punya akun akan dapat free trial-nya, cuman punya aku udah habis. Nah, kalau Test Ops itu biasanya dia untuk nge-manage report sama result setiap kita ngerunningin test case itu hasilnya itu seperti apa. Nah, itu di test ops itu dikasih lengkap banget. Cuma karena kita di sini fokusnya Catalan Studio, kita coba fokus di Catalan Studio dulu.
Lalu di sini ada window. Nah, jadi kalau di window itu dia ada submenu themes, dia jadi bisa di setting light atau dark. Kalau dark dia modelannya kayak gini. Sebenarnya aku kurang suka sih kalau yang dark, jadi aku coba pakai lightnya aja, kayak gitu. Terus sama di sini ada tools. Nah, jadi buat teman-teman yang kedepannya nanti bakalan sering testing website, itu kalau di aku itu kadang-kadang suka ketika aku coba ngerunningin test case dan kayak start open browser gitu, kadang-kadang si Catalan tuh suka muncul error gitu, jadi kayak gagal ngebuka browser. Nah, biasanya itu adalah gara-gara browser kita nggak update. Nah, cara solvingnya biasanya aku masuk ke menu tools, selalu pilih update web drivers, karena aku biasanya pakai Chrome, jadi aku kliknya yang Chrome. Nah, jadi dari teman-teman ada error ketika mau mulai test case nih, biasanya stepnya open browser, terus dia itu nggak mau open browser, dia udah error duluan. Nah, biasanya itu gara-gara ini, gara-gara browser kita yang ada di Catalan Studio itu nggak update. Nah, cara solve-nya itu seperti ini, pilih ke tools, lalu update web drivers, lalu pilih browser yang mau teman-teman update itu yang mana. Lalu ada help. Help ini kayak dokumentasi-dokumentasi yang bisa teman-teman pelajarin ya. Informasi-informasi kayak error log, terus sama tutorial, documentation, sama academy. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman klik itu nanti dia akan nge-link ke website yang sebelumnya kita pernah bahas. Ini aku coba pindah project dulu buat nampilin gimana nanti kalau project kalian itu udah keisi. Nah, kurang lebih kayak gini. Nah, kita masuk ke menu yang ada di sini ya. Menu yang bakalan sering kita pakai itu adalah di bagian spy web record, sama button play, dan juga untuk pilih profile. Nah, kalau misalnya teman-teman udah buat test case, nah di sini jadi ada play. Play itu adalah fungsinya untuk ngerunningin test case kita. Biasanya aku sering pakai di sini. Di play ini kita bisa pilih test case-nya mau di-runningin di mana. Aku biasanya sih pakai Chrome. Jadi ketika kita klik itu dia akan nge-play, dan di sini ketika kita udah mulai ngerunningin sesuatu, nanti dia akan muncul tombol stop di sini ya. Jadi misalnya kalian mau nge-cancel test case yang udah kalian jalanin, itu bisa pilih stop aja kayak gitu. Nah, selanjutnya di sini ada select execution profile. Kalau misalnya kita dalam proses testing itu ada environment ya, kita mau testing di staging atau di production. Ada subproduk yang beda-beda gitu biasanya. Nah, itu kita bisa nyetingnya itu di sini. Aku tuh ada megang dua project. Aku itu udah megang dua project. Jadi ada project bootcamp sama project prakerja. Nah, untuk data-data, link-link yang bisa diakses itu nanti adanya di sini. Jadi ketika misalnya aku mau ngetesting project aku ada task di prakerja nih, nanti aku bisa ganti di prakerja gitu. Jadi kalau misalnya aku ngerunningin login, ini kan login bootcamp ya, itu dia nggak akan bisa karena saat ini profilnya aku lagi di set di prakerja. Kalau misalnya aku mau ngerunningin test case yang memang adanya di bootcamp, aku perlu ganti profile dulu kayak gitu sih. Nah, selanjutnya aku mau masuk ke Git. Biasanya di Git ini akan kita pakai begitu project kita udah di-upload ke developer platform ya. Nah, di sini ada spyweb. Spyweb itu tools yang bisa kita pakai untuk menangkap objek dari website ya. Jadi, misalnya kita kan mau ngeklik button. Nah, si button itu adalah test object kan. Nah, itu tuh perlu kita buat test objeknya. Nah, agar kita nggak perlu buat manual, si web spy ini bisa kita pakai. Jadi nanti kita akan secara otomatis ngambil elemen-elemen dari website mana yang bisa kita pakai untuk proses testing nanti. Kayak gitu. Lalu ada record web. Nah, record web ini adalah yang nanti juga akan kita pakai. Kalau misalnya teman-teman mau secara otomatis nge-record nih step-step dari test case yang mau teman-teman buat, kayak biar nggak buat dua kali gitu. Jadi misalnya aku mau coba buat tes case login, jadi teman-teman bisa coba dengan menjalankan si record
Nah, ini bakalan ngerekam step-step yang baru aja kamu jalanin gitu. Jadi secara otomatis dia akan auto generate jadi test case. Kayak gitu. Nanti kita akan coba. Oke, selanjutnya kita ke Test Explorer. Nah, untuk bagian Text Explorer ini yang akan kita pakai nanti adalah profile, test cases tentunya, object repository, test suites, data data files. Nah, untuk profile sendiri tadi udah aku sebutin ya, tempat untuk kita nyimpan global variable, sama test case tentunya tempat untuk kita nge-create test case. Jadi untuk test case yang bakalan dibuat nanti kesimpannya nanti ada di folder test case. Lalu ada object repository. Object repository ini adalah tempat kita buat naruh elemen-elemen dari website yang udah kita capture atau kita buat. Jadi kayak di sini aku ada page checkout, di sini ada button checkout, button daftar, terus sama input password, input form, field input password atau email. Nah, itu kesimpannya nanti adanya di sini. Selanjutnya ada test suites. Test suites itu adalah tempat kita buat nge-create kumpulan test case. Jadi misalnya kamu punya beberapa test case dan kamu mau runningin sekaligus, nah itu nyimpennya di sini. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian runningin di sini, itu nanti ada reportnya. Si Katron itu bakalan nge-generate report. Kayak gitu. Terus dari test suites ini kita juga untuk yang free version kita bisa pakai data binding ya. Nanti kita akan coba di materi data driven testing. Lalu dari test suites ini juga kita bisa buat test suites collection. Jadi kalian punya beberapa test suites dan mau di-running secara bersamaan, nah itu buatnya di test suites collection. Selanjutnya ada data files. Nah, data files ini adalah tempat buat kita naruh data-data yang bisa kita pakai buat proses testing, kayak data-data akun user, data-data di sini aku ada voucher codes yang bisa aku panggil dan aku coba testing. Kayak gitu. Nanti kita juga akan coba pakai di materi data driven testing. Selanjutnya di sini juga ada report sih. Jadi reports ini sebenarnya untuk yang enterprise ya, karena kalau misalnya kita akses itu dia nggak bisa. Kalau misalnya kita punya yang free enterprise version, itu report dari tes-tes yang udah kita jalani itu bakalan kesimpan di sini dan bakalan kita buka lagi gitu. Cuma karena kita pakainya yang free jadi nggak bisa dibuka. Ya, tapi nanti kalau misalnya kita coba jalanin test switch-nya, si Catalan itu bakal ngasih reportnya dan bisa kita download. Cuman kalau misalnya kita close dan kita mau akses lagi itu nggak bisa. Sebenarnya kesimpan di sini, tapi kalau mau akses harus punya license. Gitu. Dan di bagian bawah ini ada log viewer. Jadi log viewer itu adalah log ya, report atau log yang secara real time bakalan nampilin history dari test case kamu ketika lagi di runningin. Nah, kayak ini misalnya aku ada ngerunningin satu, itu dia bakalan nampilin step-stepnya ketika dia mulai open browser, terus melakukan pengecekan, kayak gitu. Nah, untuk log viewernya sendiri dia ada dua version. Yang pertama kayak gini, yang satu lagi yang kayak gini. Nah, aku sebenarnya lebih suka yang kayak gini sih, soalnya kalau kayak gini agak pusing. Nah, dia tuh bisa kayak gini. Jadi di filter yang mau ditampilin pas atau feltnya aja atau all. Nah, jadi di log viewer ini kita bisa ngelihat ini test case-nya kan gagal ya. Gagalnya kenapa? Nah, sama mereka tuh dijelasin. Dia itu nggak bisa ngeklik menu karir navigator. Jadi nanti ketika gagal, kita bisa lihat gagal kenapa ya, kayak gitu. Nanti sama katalognya dijelasin. Kayak gitu. Itu untuk log viewer. Oke, selanjutnya ini kita masuk ke test case-nya ya. Jadi untuk test case ketika kalian udah buat test case itu kurang lebih tampilannya bakalan seperti ini. Di sini untuk test case itu ada dua mode yang bisa kalian pakai. Yang pertama adalah manual view yang kayak gini. Yang kedua itu script. Karena kita nanti akan belajar yang tanpa ngoding, teman-teman bakalan sering ngeliat tampilan test case yang seperti ini. Jadi kalau yang manual view itu kayak cuman tinggal nambahin step-stepnya aja kayak gitu.
Selanjutnya di dalam test case juga ada variables dan variable script mode. Itu nanti kita bakalan belajar ya. Jadi kayak ini contohnya test case yang ada variabel itu seperti ini ya. Jadi inputnya itu nama variabel dan value-nya itu ada di dalam. Kayak gitu. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang variabel itu nanti akan kita bahas. Ini untuk contoh tampilannya aja biar nanti cukup familiar. Selanjutnya di sini di sebelah kanan itu ada job progress ya. Jadi job progress ini adalah tampilan progress dari proses berjalannya test case kalian. Kayak gitu. Jadi contoh aku pengen ngerunningin daily test aku. Jadi aku setiap hari itu menjalani daily test aktivitas essential untuk pastiin produk kita itu bisa berfungsi. Ketika aku execute nanti di sini ada job progress, bakalan berjalan job progress. Nah, di job progress ini nanti bakalan ngasih tahu untuk test case-nya kira-kira sampai mana nih progresnya kayak gitu. Nanti dia kalau berhasil bakalan hijau, dia kalau gagal bakalan merah kayak gitu. Kurang lebih kayak gini nanti dia. Gitu. Nah, kurang lebih itu sih untuk bagian-bagian yang nanti bakalan kita pakai, sering pakai, mungkin untuk misalnya teman-teman mau explore lagi, mungkin bisa dicek di dokumentasinya, itu lengkap banget. Cuman itu adalah segelintir dari fitur nanti yang bakalan sering kita pakai. Kayak gitu. Kita lanjut ke video berikutnya.